Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada beberapa faktor kemungkinan, ya. Yang pertama, sholatnya tidak sah. Ya. Sholatnya tidak sah. Ini yang pertama. Kenapa bisa sholat tidak sah? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ya, dia tidak ikhlas mengharap wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Dia sholatnya riya. Dia sholatnya sahun. Masya Allah, sahun. Ya. Surat Al-Ma'un. Ingat kita semua hafal surat Al-Ma'un, ya. Bunyinya apa? Tentang sholat. Fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Ini ada orang yang sholat celaka. Fawailul lil musallin. Siapa mereka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka kalau sholat itu sahun. Itu yang celaka yang pertama. Ya, sahun itu asal kata dari saha yashi sahwan. Lalai, lupa. Maksudnya apa? Ya. Di antara makna sahun adalah contohnya orang yang mengerjakan sholat sampai keluar dari waktunya tanpa ada halangan. Ya. Sengaja ditunda sampai akhir waktu. Misal nih, ya, orang sengaja mengakhirkan sholat asar. Sampai kapan? Sampai menjelang maghrib baru dia mau sholat asar. Ya. Taib. Padahal tidak ada yang menghalanginya. Tidak ada uzur yang menghalanginya. Ya. Nah, inilah kata baginda Nabi SAW, sholatnya orang munafik. Ya. Tilka sholatul munafik, kata Nabi SAW. Begitulah sholatnya orang munafik. Yajlisu yaqrubus syams. Ya. Dia duduk sampai matahari ketika hendak terbenam, ya. Hatta idza kanas baina qarnain syaitan, sampai ketika matahari berada di antara dua tanduk syaitan sudah mau terbenam, ya. Apa namanya kalau bahasa orang Inggris itu sunset, ya. Taib, ya. Seperti itu, ya. Ketika mau terbenam, mau muncul sunset, dia baru mau sholat, ya. Qama, baru mau sholat. Fanaqaraha arba'an, sholat 4 rakaat. La yazkurullaha fiha illa qalilan. Enggak ingat Allah sama sekali dalam sholatnya kecuali sedikit. Nah, ini orang yang sahun, ya. Orang yang celaka. Orang yang sholat tapi celaka, ya. Karena sholat seperti sholat orang munafik. Taib. Ada lagi sebagian ulama mengatakan yang sahun ini orang yang sholat tidak khusyuk, ya. Karena khusyuk dalam sholat merupakan perkara yang sebenarnya enggak berat, ya. Tapi dia sengaja untuk tidak khusyuk dalam sholat. Bukan dia berusaha untuk khusyuk, ya, menepiskan bisikan-bisikan syaitan, godaan-godaan syaitan, waswas syaitan, tapi dia memang sengaja enggak khusyuk. Sengaja berpikir itu ketika mau sholat baru dia mau berpikir, ya. Berpikir tentang pikiran dunianya, bukan memikirkan sholatnya. Nah, ini perkara yang tercela. Ini perkara yang tercela, sahun. Orang yang sholatnya sahun, lalai. Kemudian yang kedua, ya, alladzina hum yura'un, ya, sholatnya riya, ingin dilihat orang, ya. Ini penyakit orang-orang munafik. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa 142, ya, innal munafiqina yukhadi'un Allah. Orang-orang munafik itu mereka mencoba menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, Allah balas tipuan mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berdiri menegakkan salat, dia dengan kusala, malas-malasan. Yura'unan nas, sudah malas-malasan pengen dilihat manusia lagi. Ya, wala yazkurunallaha illa qalila. Kalau salat dia enggak zikir lagi. Kalau salat dia tidak ingat Allah kecuali sedikit. Nah, ini di antara ciri-ciri, ya, salatnya yang celaka, orang yang salat celaka, ya. Wa yamna'unal ma'un, ya. Dan di antara ciri-cirinya juga, tapi bukan tentang salat, orang yang mendustakan biddin, ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, yang mendustakan hari kiamat. Di antara karakteristik mereka selain sholatnya sahun dan yura'un, selain sholatnya lalai dan riya, ya, pengen dilihat orang,
malas-malasan tapi pengen lihat orang, dia juga yamnaunal ma'un. Yamnaunal ma'un itu artinya enggak mau minjamkan barang gitu loh. Ya. Jadi kata para ulama itu barang dipinjam itu kan pasti balik lagi. Nah, sekedar minjamkan baik dia enggak mau, apalagi ngasih. Ya, memberikan. Itu namanya yamnaunal ma'un ya. Sekedar minjam aja enggak mau ngasih. Apalagi dia memberikan dengan melepaskan hak milik tersebut. Ya kan kalau minjam kan pasti balik lagi, hak milik tetap. Ya, walaupun nggak balik di dunia akan balik di akhirat. Ya, kalau dipinjam tanpa izin misalkan seperti itu. Ya kan. Nah, ini diantara ciri-ciri orang yang tidak beriman atau mendustakan hari kebangkitan. Baik. Ya. Jadi ini kemungkinan pertama ya. Kenapa dia sholatnya tidak sah. Dia riya, dia sahun, ya, lalai sholatnya, dia menganggap sholat itu hal yang sepele. Taib. Kemudian yang berikutnya, ya, kemungkinan kedua kenapa sholatnya tidak sah, itu sholatnya tidak seperti yang telah digariskan, diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Nabi mengatakan kepada kita, umatnya tentang sholat, apa kata baginda Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya. Maksudnya apa? Sholatlah seperti tata cara sholatku. Seperti itu. Nah, rekan-rekan yang semoga dimuliakan Allah, ya. Di zaman Nabi SAW pernah ada seseorang, ya, masuk ke masjid Nabi, Masjid Nabawi. Pada waktu itu Nabi lagi di masjid, lagi bermajelis dengan para sahabatnya. Entah mungkin orang ini pengen cepat-cepat hadir di majelis Nabi, ya dia sholat 2 rakaat, kemudian ke majelis Nabi. Dilihat sama baginda Nabi SAW, kata Nabi, irji fa innaka lam tusolli. Balik lagi, ya, engkau tadi belum sholat. Ya. Akhirnya ngulang lagi sholat 2 rakaat. Selesai, datang lagi kata Nabi, irji fa innaka lam tusolli. Ya. Ulangi lagi, kata Nabi, karena tadi engkau belum sholat. Sampai yang ketiga kali Nabi tetap katakan irji fa sholli fa innaka lam tusolli. Balik lagi, ya, balik lagi dan sholat lagi karena engkau tadi belum sholat. Orang tersebut akhirnya ngomong, ya Rasulullah ma uhsinu ila dzalika. Wahai Rasulullah, aku tidak bisa lebih bagus lagi dari itu. Ya, tolong ajarkan aku. Akhirnya diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Yang diajarkan oleh baginda Nabi apa? Rukun-rukun sholat. Ya. Ternyata orang itu kurang 1 rukun. Apa? Kurang tumakninah. Ya. Dia terlalu cepat dalam sholatnya. Tumakninah termasuk rukun. Ya. Sehingga dia tidak dianggap sah salatnya oleh baginda Nabi SAW, tidak sesuai dengan kehendak Nabi, tidak sesuai dengan yang telah diajarkan oleh baginda Nabi SAW, maka tidak sah. Ya, jadi ingat, amalan itu 2 kriterianya agar sah. Ya, yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua sesuai dengan aturan yang telah dibuat oleh baginda Nabi SAW. Ya, jangan kita seperti musiius salat tadi. Ya, orang tadi dikenal dengan musiius salat. Kenapa demikian? Ya, ya dia sholatnya jelek. Ya, sholatnya jelek dan dia nggak memikirkan bagaimana agar amalannya sah. Yang dia pikirkan apa? Biar cepat selesai, ya cepat di majelis Nabi SAW. Tapi kata Nabi, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ya balik lagi, sholat lagi karena engkau belum sholat. Ya, jadi jangan sampai ya kita fokus kita yang penting selesai ibadah, jangan. Tapi coba pikirkan bagaimana amalan ini diterima di sisi Allah. Jangan sampai kita capek-capek beramal di dunia, cari-cari pahala di akhirat. Nah, pahala gimana? Ya, ternyata kita belum sholat. Kenapa? Tidak paham rukunnya, tidak paham syaratnya, ya, tidak paham wajibnya. Nah, ini penting. Ya. Nah, ini yang pembahasan kita. Orang yang sholat tapi celaka. Ya. Orang yang sholat tapi tidak selamat. Ya. Bisa jadi dia nggak bawa pahala di akhirat dengan sholatnya. Ya, karena dia kurang rukunnya, ya, kurang syaratnya. Taib, kita bahas sebentar tentang syarat rukun, ya, wajib sholat, ya, dan sunnahnya. Taib. Kalau syarat itu berkaitan dengan amalan-amalan di luar
ibadah. Ya. Syarat sholat yang pertama tentunya bersuci, ya, berwudu. Nah, wudunya juga harus sempurna. Anggota-anggota wudu itu harus dibasuh semua. Ya, muka tuh mulai dari tumbuhnya rambut yang di atas kening ini, ya, sampai di bawah dagu. Ini secara vertikalnya, secara horizontalnya mulai dari ujung kuping ini. Ya, jadi itu semua harus kena ketika berwudu. Anggota-anggota wudu, ya, tangan dari ujung jari sampai ke siku, kaki dari ujung jari sampai mata kaki, ya. Begitu juga rambut, ya, rambut itu kan sampai ke belakang sini, ke tengkuk, ya. Begitu juga telinga. Itu ketika berwudu harus sempurna wudunya. Baik. Kemudian di antara syarat sholat juga, ya, itu adalah suci badan, suci pakaian, ya, suci tempat dari najis. Baik. Suci pakaian, suci badan, suci tempat dari najis, ya. Makanya kenapa kita diperintahkan untuk beristinja ketika buang air, ya. Selain itu untuk kebersihan juga sebagai syarat sahnya sholat, ya. Jangan sampai kita membawa najis dalam sholat karena sholat kita tidak akan sah, tidak terpenuhi syaratnya. Baik, ya. Kemudian di antara syarat sah sholat juga dukhulul waktu. Sudah masuk waktunya, nggak sah sholat belum masuk waktunya, walau 1 menit, ya. Baik, jadi harus masuk waktunya dulu. Kemudian, ya, di antara syarat sah sholat juga menutup aurat. Nah, ini terutama, ya, bapak-bapak yang pakai celana, ya, jangan sampai aurat belakangnya terlihat ketika memakai celana dalam sholat, ya. Perhatikan bajunya juga, ya, usahakan ditutup dengan benar, ya, agar jangan sampai sholatnya nanti tidak sah gara-gara apa, auratnya tersingkap, ya. Begitu juga ibu-ibu, ya, yang menyimak saat ini, karena kebetulan juga kita di musola kajiannya, ya, jadi ada orang sholat, ya. Baik, ya. Perempuan, ya, itu kaki termasuk aurat, ya, jangan sampai tersingkap. Kemudian juga yang tidak boleh tersingkap dari aurat perempuan ketika sholat itu kan wajah dan telapak tangan, ya. Nah, telapak tangan itu yang mana, ya? Taib, ya. Bukan telapak, pergelangan tangan, ya, dari pergelangan, ya. Nah, jadi jangan sampai ini kebuka misalnya. Perempuan juga dagunya, bawah dagu itu kan termasuk aurat. Jadi kalau wajah, ya, sebatas anggota wudhu tadi. Nah, itu jangan bawah dagunya juga kesingkap, ya, karena itu aurat, ya. Ini perlu diperhatikan karena itu termasuk syarat sah sholat. Ini kan kita lagi bahas nih orang yang sholat tapi tidak selamat, bisa jadi sholatnya tidak sah. Nah, gara-gara salah satunya mungkin bisa jadi karena tidak menutup aurat, ya. Ini pentingnya kita belajar, ya, pentingnya kita belajar syarat, rukun, wajib. Kemudian diantara syarat sah sholat juga, ya, itu menghadap kiblat. Apalagi sholat wajib. Sholat wajib itu harus menghadap kiblat, ya. Usahakan sebisa mungkin menghadap kiblat walaupun dalam kendaraan, dalam kereta, dalam mobil, ya. Usahakan kita menghadap kiblat dalam sholat wajib, ya. Kalau sholat sunnah Nabi SAW, ya, itu biasa sholat di atas kendaraan dan mengarah kemana kendaraan itu mengarah. Nah, ya. Tapi dalam sholat wajib itu usahakan sebisa mungkin menghadap kiblat. Nah, itu diantara syarat sah sholat, ya. Bersuci dari hadas besar dan hadas kecil, suci badan, tempat pakaian dari najis, ya. Kemudian sudah masuk waktunya, kemudian menutup aurat, dan yang terakhir tadi menghadap kiblat. Nah, kemudian, ya, rukun. Nah, rukun ini ada yang dia bacaan, ada yang dia gerakan, ya. Kalau rukun, ya, ini nggak boleh ditinggal. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau ketinggalan rukun satu saja maka sholatnya tidak sah, ya. Kalau nggak salah ini pendapat mayoritas ulama, ya. Tapi ada lagi yang berpendapat yang tidak sah hanya rokaat yang dia ketinggalan rukun itu saja. Jadi rokaat yang telah dia kerjakan itu tidak dianggap karena ketinggalan rukun. Tapi apa saja rukun? Ya, ingat rukun tadi ada yang berupa ucapan, ada yang berupa perbuatan. Baik. Rukun yang pertama ucapan takbiratul ihram, ya. Ini nggak boleh tinggal. Baik, ya. Nah,
Dalam mazhab Syafi'i niat termasuk rukun. Kalau jumhur niat termasuk syarat ya. Ya pasti kita harus ada niat ya. Dalam mazhab Syafi'i niat itu harus rukun. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu niat itu harus dihadirkan dalam hati ketika kita takbir. Allahu Akbar, kita niatkan sholat Isya misalkan di dalam hati seperti itu. Nah, ya. Jadi takbiratul ihram. Yang rukunnya apa? Ucapannya, ya. Allahu Akbar, ya. Adapun gerakan tangannya itu sunnah. Ya. Yang rukunnya adalah ucapannya. Baik. Kemudian berdiri tegak, itu juga rukun bagi yang mampu. Tapi disarankan bagi yang mampu. Kalau nggak mampu bisa sholat duduk ya. Nah, kemudian ya termasuk rukunnya juga itu membaca surat Al-Fatihah. Ya, ini nggak boleh tinggal. Membaca surat Al-Fatihah. Ya. Ini rukun yang merupakan bacaan. Ya, sudah dua yang kita tentang bacaan ya. Takbiratul ihram dengan Al-Fatihah. Kemudian rukun yang keempat gerakan. Gerakan apa? Gerakan ruku. Ya, gerakannya itu rukun. Baik. Rukun yang kelima ya, i'tidal. Gerakan i'tidal, gerakannya bukan bacaannya. Gerakannya rukun. Ya. Baik. Kalau bacaannya wajib, tapi bukan rukun. Ya. Apa bedanya? Kalau wajib bisa diganti dengan sujud sahwi kalau lupa. Ya. Tapi kalau rukun nggak harus didatangkan rukun tersebut. Nah, ini bedanya. Ya. Jadi kita ulangi ya. Ruku itu hukumnya rukun, bacaan ruku itu wajib. Ya. Kemudian juga i'tidal itu gerakannya rukun, bacaannya wajib. Ya. Baik. Kemudian sujud ya. 2 kali itu rukun. Ya, sujud 2 kali itu adalah rukun. Bacaan sujud wajib. Bacaan sujud wajib. Ya. Baik. Kemudian yang rukun berikutnya tasyahud akhir. Ya. Tasyahud akhir. Afwan, sebelumnya ketinggalan, duduk antara 2 sujud itu juga rukun. Duduk antara 2 sujud itu rukun. Bacaannya Rabbighfirli warhamni atau Rabbighfirli itu wajib ya. Gerakannya adalah rukun. Nah, kemudian duduk tahiyat akhir itu rukun ya. Bacaan tahiyat akhir itu rukun. Nah, tahiyat awal gimana? Tahiyat awal itu hukumnya wajib bukan rukun. Artinya apa? Kalau ketinggalan tahiyat awal bisa ganti sujud sahwi. Ya, sebagaimana Nabi SAW pernah seperti itu. Beliau ketinggalan tahiyat awal. Ya, beliau menggantinya di akhir salat dengan sujud sahwi. Tapi kalau tahiyat akhir, duduknya, begitu juga bacaannya, yaitu hukumnya rukun. Adapun tahiyat awal, bacaannya dan duduknya itu hukumnya wajib. Ya. Kemudian rukun salat berikutnya yang tidak kalah penting yang ditinggalkan oleh musii'us salat di zaman Nabi adalah apa? Tumakninah dalam setiap gerakan. Ya. Dalam baca Al-Fatihah, ya. Dalam ruku, dalam sujud ya. Jangan kita seperti orang sarikus shalah, pencuri dalam salat ya. Terlalu cepat salatnya. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti orang yang mencuri dalam salatnya. Baik. Kemudian ya, termasuk rukun juga salam. Salam itu bacaannya rukun ya. Jadi salat itu kan diawali dengan takbir ya dan diakhiri dengan salam. Nah, ini tentang rukun dan wajib dalam sholat ya. Ada yang rukun dia berupa bacaan, ada yang berupa gerakan. Tapi kalau sunnahnya apa? Sunnahnya ya kita baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum baca Al-Fatihah. Kemudian kita membaca doa iftitah ya. Itu juga sunnah hukumnya ya. Baik. Doa setelah tahiyat akhir itu juga sunnah ya. Nabi mengajarkan doanya apa? Di antaranya doanya Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min syarri fitnatin mahya wal mamat wa min syarri fitnatin masihid dajjal ya. Berlindung dari 4 hal. Fitnah kubur ya, fitnah kehidupan ya. Kemudian fitnah dajjal ya, fitnah dajjal. Baik. Ini tentang syarat wajib dan sunnah dalam sholat ya. Ini harus kita pahami. Jangan sampai kita sudah sholat tapi tidak sah
nggak ada pahala, ya. Sehingga kita jadi orang yang sholat tapi tidak selamat gara-gara tidak sah. Kenapa tidak sah? Nggak ada pahala, artinya kalau tidak sah. Nggak ada pahala kalau tidak sah. Itu artinya tidak ada pahala, ya. Nah, ya. Kita misalkan lulus dari sebuah sekolah atau sebuah universitas, tapi kelulusan kita dianggap tidak sah, batal. Ya, seperti itu. Nah, itu arti kata tidak sah itu seperti itu. Baik. Kemudian, ya. Kalau tadi orang yang sholat dan dia tidak selamat. Sekarang orang yang nggak sholat, ya, lebih lagi tidak selamat. Nah, ya. Kenapa? Sholat kita tahu pertama perkara yang wajib. Ya, bisa dilihat di hadis 1081 Riyadhus Shalihin tadi masih terpampang hadisnya. Ya. Itu amalan pertama yang diperiksa. Ya, bahkan dia termasuk tiangnya agama. Nah. Kalau orang nggak sholat, ini hukumnya apa? Diperinci. Ya. Yang pertama, orang yang tidak sholat karena meyakini sholat itu tidak wajib. Dalam hatinya meyakini sholat itu tidak wajib. Makanya dia tidak sholat. Ya. Maka ini para ulama sepakat tidak ada perbedaan di antara para ulama. Orang ini sudah dinyatakan keluar dari agama Islam. Ya. Nah. Karena kenapa? Ini sama saja dia menentang perintah Al-Quran yang memerintahkan untuk sholat. Ya. Dia beranggapan bahwasanya boleh keluar dari syariat Rasulullah. Syariat Rasulullah mengajarkan untuk sholat. Sholat itu wajib. Ya. Sedangkan dia meyakini tidak wajib. Ini keluar dari agama Islam. Kemudian, ya, keadaan kedua, orang yang nggak sholat itu orang yang meninggalkan sholat tapi karena malas. Ya. Baik, dia masih tahu sholat itu wajib, nggak sholat itu dosa, tapi males, mau sholat itu males. Ya. Gerak untuk sholat itu susah, karena malas tadi, godaan setan tadi. Ya. Nah, untuk kasus yang kedua ini, para ulama terbagi menjadi 3 pendapat. Ya. Terbagi menjadi 3 pendapat tentang status keislamannya. Jadi keislamannya diragukan oleh para ulama. Ya. Taib. Kenapa demikian? Karena ada hadis yang menyebutkan orang yang meninggalkan sholat itu telah keluar dari agama Islam, telah kufur. Taib. Di antaranya hadis dari Buraidah bin Husayb, Rasulullah bersabda, "Al-ahdu alladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafara." Perjanjian yang memisahkan kita dengan mereka, orang-orang muslim, adalah sholat. Ya. Pemisah antara kita dengan orang-orang non-muslim itu adalah sholat. Barang siapa yang dia meninggalkan sholat, berarti dia telah kufur, telah terjatuh dalam kekufuran. Taib. Jabir bin Abdullah juga mengatakan, Nabi SAW bersabda, "Inna bainar rajuli wa bainas syirki kufur." Sesungguhnya pembeda antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah tarkus sholah, meninggalkan sholat. Ya. Nah, ada kalimat kufur. Kufur itu kan artinya keluar dari agama Islam. Kufur itu sifatnya orangnya kafir. Ya, jadi kafaro yukafiru itu bahasa Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Sifatnya adalah kufur. Orangnya, pelakunya adalah kafir. Baik. Makna kufur dalam ayat ini, ya, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan pendapat pertama, ya, kufur di sini kufur asgor, kufur kecil, bukan kufur besar yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Dan inilah pendapat mazhab Syafi'i. Ya. Dia telah melakukan dosa besar, karena kufur kecil, syirik kecil, ataupun kufur kecil itu dosa besar, walaupun namanya kecil. Ya, lebih besar daripada dosa yang lain. Ya. Ini dosa besar, tapi tidak sampai keluar dari agama Islam. Nah, jadi dia pelaku dosa besar selagi dia masih mengakui sholat itu wajib dalam mazhab Syafi'i. Namun ingat, ya, dalam mazhab Syafi'i, kalau orang sudah diingatkan, diperintahkan untuk sholat, nggak mau sholat, itu dibawa ke pihak yang berwajib. Kalau misalnya Indonesia ini negaranya kasih hukuman undang-undang untuk orang yang nggak sholat, ya, itu dibawa ke sana. Kalau dalam mazhab Syafi'i, hukumannya apa? Hukum had, hukuman mati. Ya. Dihukum mati. Bukan karena dia keluar dari agama Islam, bukan, tapi karena dia
ya bersikukuh, ngeyel, tidak mau sholat, maka dia diperintahkan ya untuk dihukum mati. Nah, taib. Ini pendapat pertama. Ya, statusnya muslim tapi fasik, pelaku dosa besar. Pendapat kedua ya, pendapat yang lebih tegas lagi mengatakan dia telah keluar dari agama Islam walaupun satu kali sholat dia tinggalkan tanpa uzur. Ya, satu kali sholat dia tinggalkan tanpa uzur, dia telah keluar dari agama Islam. Ya. Ini pendapatnya ulama mazhab Hambali. Baik. Karena mereka berpegang dengan hadis tadi. Ya, hadisnya riwayat Imam Ibnu Majah ya, dan juga riwayat Imam Muslim. Baik. Jadi dia telah kufur walaupun hanya meninggalkan satu sholat saja tanpa uzur. Ya. Kendati dia tetap meyakini sholat itu wajib. Ya. Namun ulama mazhab Hanabila memberikan syarat akan kekufurannya. Ya. Kapan dia divonis kufur, telah keluar dari agama Islam? Yang pertama, ya, dia sudah dipanggil dapat teguran dari pemerintah. Jadi pemerintah manggil dia, ya, dia diperintahkan untuk sholat, ya, karena itu termasuk pelanggaran, misalkan seperti itu. Nah, pemerintah sudah kasih peringatan sama dia secara langsung, tapi dia tetap nggak sholat. Ini syarat pertama. Syarat kedua, ya, waktu sholat berikutnya, ya, itu masih bisa dia kerjakan. Maksudnya apa? Ketika dia dipanggil pemerintah, kayak ini nggak sholat zuhur misalnya, ya. Setelah dia dipanggil itu masih bisa waktu dia untuk sholat zuhur, tapi dia nggak benar-benar nggak mau sholat zuhur. Nah, di situ dia bisa diberikan hukuman mati. Ya. Setelah dapat panggilan masih nggak sholat, padahal masih sempat untuk sholat, maka dia bisa mendapatkan hukuman mati. Ya. Ini pendapat ulama mazhab Hanabilah. Kalau yang pertama tadi mazhab Syafi'i, ya. Keras-keras semua, ya, hukumannya hukuman mati semua. Baik. Cuman yang satu mengatakan masih muslim, yang satu mengatakan sudah bukan muslim lagi. Nah, pendapat ketiga, ya, mengatakan dia baru kufur kalau meninggalkan sholat secara totalitas. Maksudnya apa? Sudah sholat wajib enggak, ya, sholat Jumat tidak, sholat Idul Fitri pun enggak nongol. Ya, sholat Lebaran pun, hari raya pun enggak nongol. Nah, ini baru kufur, ya. Adapun kalau dia masih sholat, kadang-kadang masih sholat Jumat, kadang-kadang masih sholat Maghrib, ya, kadang-kadang masih sholat hari raya, ya, itu menurut pendapat yang ketiga dia belum kufur, ya, dia belum kufur. Taib, ya. Dia baru kufur kalau sudah meninggalkan secara totalitas, itu baru dihukumi kufur. Nah, inilah perbedaan pendapat tentang status keislaman orang yang nggak mau sholat karena malas, ya, bukan karena meyakini sholat itu tidak wajib. Ya. Jadi sangat bahaya, karena sholat itu merupakan salah satu tiang dari agama Islam. Nah, maka barang siapa yang dia hilang salah satu tiang bangunan dalam agamanya, bisa dipastikan agamanya akan roboh. Ya. Karena Islam merupakan agama yang agung, ya, perintah sholat adalah perintah yang agung. Bayangkan Allah perintahkan langsung baginda Nabi SAW ketika Mi'raj. Ya. Ketika dari Baitul Maqdis menuju Sidratul Muntaha ke atas langit, Allah perintahkan langsung Nabi Muhammad untuk sholat, tidak melalui ayat tapi langsung, ya, Allah perintahkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah, ya, kajian ringkas kita bagaimana orang yang sholat tapi nggak selamat, dan bagaimana orang yang tidak sholat lebih lagi tidak selamat, ya. Itu ancamannya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Kalau ada diskusi silakan, kalau tidak ada mungkin kita segera cukupkan sampai di sini. Tafadhol. Nah, silakan Pak Parindra. Ya, baik, Ustaz. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, mungkin di luar topik juga boleh, silakan. Iya, di luar tema juga nggak apa-apa, ya. Suara voice atau lewat chat boleh, silakan.
Ustaz, izin bertanya Ustaz ya. Ya, silakan. Contoh. Kalau kita dulu sholatnya kan mungkin sering lupa Ustaz. Ya. Waktu masih sekolah mungkin bolong-bolong atau sering ya masih belum rajin Ustaz. Itu gimana Ustaz ya? Iya. Apa namanya? Hukumnya gimana Ustaz ya? Hukumnya Apakah gimana kita ya? harus Mengqadha gitu kan? Ya, atau baca gimana Ustaz? Iya. Baik. Jadi kapan seseorang diwajibkan untuk sholat ya? Ketika dia sudah balik, ya kan? Tapi anak-anak kapan mulai diajarkan untuk sholat? Ketika usia mereka 7 tahun. Nah, ketika orang sudah balik, ya, mungkin dia belum mendapatkan ilmu tentang sholat, mungkin juga lingkungan orang yang tidak sholat, ya, sehingga dia terbiasa untuk tidak sholat. Kemudian ketika seiring berjalannya waktu, dia mendapatkan ilmu, mendapatkan maklumat bahwasanya sholat itu wajib, tidak boleh tinggal. Nah, bagaimana sholat yang sudah terlanjur tinggal dari semenjak balik dulu? Ya, ini para ulama terbagi dua pendapat. Ya. Jumhur mengatakan diqadha. Diqadha itu ya diganti gitu loh. Ya. Selama berapa tahun itu gak sholat, ya dihitung. Jadi dia sholatnya double. Ya, misalnya sholat maghrib yang pertama dia adaan, ya, menunaikan langsung. Yang kedua dia qadhaan. Seperti itu. Ya. Ini pendapat jumhur. Nah, pendapat yang satu lagi ya mengatakan dia tidak wajib qadha. Kenapa? Karena qadha itu ya suatu taklif, suatu beban syariat. Dan itu harus diperintahkan oleh Allah ataupun melalui sabda Rasulullah SAW. Yang ada amal ibadah itu diqadha, ya, kaitan dengan sholat itu kata Nabi SAW apa? Man nama an sholatin au nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Yang ketiduran ya dari sholat atau lupa sholat maka qadha lah. Nah, ketiduran dan lupa itu ada perintah untuk mengqadha. Tapi kalau sengaja nggak sholat, nah itu nggak ada perintahnya. Terus gimana solusinya kalau nggak qadha? Taubat nasuha. Ya, taubat nasuha itu dengan sholat wajib plus sholat sunnah. Kenapa harus sholat sunnah? Agar ya itu bisa menutupi kekurangan-kekurangan dari sholat wajib yang dulu. Kemudian juga ya banyak amal-amalan sunnah yang baik yang lainnya. Karena kenapa? Dosa dia nggak sholat dulu tetap dipikul. Ya. Dengan dia banyak melakukan amalan-amalan sunnah, ya, amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Yang sunnah-sunnah, baik itu sedekah sunnah, puasa sunnah, mudah-mudahan dengan itu akan memperberat amalan kebaikannya. Salah satunya apa? Dengan dia hadir di majelis ilmu seperti ini, ya, mudah-mudahan dia dapat pahala dari sini, tambah terus kebaikan, tambah terus, akhirnya pahalanya banyak, dosanya jadi lebih ringan daripada pahalanya di hari kiamat nanti. Ya, itu solusinya. Ya, jadi memperbanyak amal kebaikan untuk saat ini dan dia taubat nasuha, jangan lagi meninggalkan sholat. Ya, inilah ya perincian hukum tentang orang yang dulunya dia tidak sholat karena mungkin belum tahu kewajiban sholat, mungkin memang sengaja untuk tidak sholat karena satu lain hal. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Silakan, ada diskusi lagi. Sudah jam 9 atau cukup? Yang online nggak ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya. Kalau tidak ada mungkin kita cukupkan Ustaz. Iya, nah, cukup ya. Baik ya, begitu. Ana izin untuk pamit dan menutup majelis kita di malam hari ini. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk terus belajar ya, dan terus belajar sampai kapan? Sampai nanti Allah memanggil dan memisahkan ruh kita dari jasad kita ya. Karena begitulah Imam Ahmad ya. Imam Ahmad itu ditanya tentang sampai kapan kita terus belajar ya, belajar agama ini, katanya minal mahdi ilal lahdi, dari lahir sampai masuk yang lahad itu terus belajar, jangan berhenti, karena ilmu agama inilah yang akan menuntun kita di dunia ini dan akan menyelamatkan kita nantinya di
di akhirat. Ya, mudah-mudahan teman-teman tetap terus semangat dalam belajar ya, dalam menimba ilmu agama ya. Dan mudah-mudahan ini jadi sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menambah pundi-pundi kebaikan kita di akhirat nanti. Dan akhiri majelis kita, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam.